Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Khusyuk adalah ruh salat. Khusyuk adalah perintah Allah SWT tatkala kita melakukan salat. Hendaknya kita salat dengan khusyuk. Kita akan baca hadis tentang hal ini. Hadis yang diriwayatkan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam kitab Sahih Al-Jami' hadis nomor 1538. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang dari kalian, idza qama yusalli, jika dia salat, innama yunaji rabbahu, sesungguhnya saat salat itu dia sedang bermunajat, berdialog dengan Tuhannya. Falyanzur, maka adalah dia melihat kaifa yunaji, bagaimana saat dia bermunajat kepada Tuhannya." Kita membaca penjelasan hadis ini. Al-khusyu'u ruhus salat. Khusyuk adalah ruh salat. Wa bihi yaksulu lil musalli as-sakinatu wal itmanu. Dengan khusyuk, seorang yang salat akan memperoleh ketenangan, tumaknina. Wabihi, dengan khusyuk, yaksulu, akan terjadi ketenangan, tumaknina untuk orang yang sedang salat. Orang yang salat akan mendapatkan ketenangan, tumaknina dengan khusyuk saat dia salat. Fayakunu aktsara iqbalan 'ala Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah dia tatkala salat dia banyak konsentrasi, dia menghadap kepada Allah, memperbanyak konsentrasi, memperbanyak, yaitu dia mengetahui tatkala dia sedang sholat, dia sedang berhadapan dengan Allah SWT. Maka jadilah dia banyak menghadap, konsentrasi menuju Allah SWT. Waqad kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yu'allimul muslimina. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kaum muslimin. Mengajarkan apa? Adab salat, adab-adab salat. Wa muhimmatihi, bagaimana salat itu? Liyakuna atamma li salatihim, agar seorang yang salat, kaum muslimin, salat dalam keadaan sempurna. Agar tatkala salat, kaum muslimin dalam keadaan salatnya dalam keadaan sempurna. Bihadzal hadis, dalam hadis ini yaqulu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahadakum idza qama yusalli, jika salah seorang dari kalian salat, innama yunaji rabbahu, sesungguhnya dia sedang bermunajat, dialog dengan Tuhannya. Falyanzur kaifa yunaji, maka adalah dia memperhatikan bagaimana saat dia bermunajat kepada Tuhannya. Wal munajat adalah asluha al-kalam baina itsnaini sirran. Asal kata dari kata munajat itu adalah pembicaraan secara rahasia antara dua orang. Wal muradu huna, yang dimaksud dalam hadis ini munajat adalah annahu, bahwasanya yanbaghi iltizamul adab, sepatutnya seorang yang salat menetapi adab-adab fi hadil hal, dalam keadaan dia salat. Bi an yaqifal musalli mustawiyan, dia salat khusyuk, dia salat dalam keadaan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yudrika ra'sahu, dia lurus salatnya, tegak, dia menundukkan kepalanya. Wa yu'azzim rabbahu, dia mengagungkan Tuhannya. Wa ta'ammal fi ma yunaji minal qaul, dan dia memperhatikan apa yang dia sampaikan, apa yang dia ucapkan tatkala dia membaca ayat-ayat Allah, berzikir. Tatkala dia membaca misalnya Bismillahirrahmanirrahim, dia mengerti dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Tatkala dia membaca Alhamdulillahirabbil alamin, dia mengerti maknanya. Tatkala dia membaca Iyyaka na'budu, kepada Engkau kami mohon pertolongan, kepada Engkau kami beribadah, wa iyyaka nasta'in, dan kepada Engkau kami mohon pertolongan. Dia mengerti makna-makna ayat itu. Tatkala dia ruku, dia membaca Subhana rabbiyal azim, dia mengerti Maha Suci Allah yang Maha Agung. Tatkala dia sujud, membaca Subhana rabbiyal a'la, Maha Suci Allah yang Maha Tinggi. Inilah bentuk salat yang
Rasulullah SAW mengajari umatnya agar sholat mereka dalam bentuk yang paling sempurna, dengan bentuk mengerti apa yang dia ucapkan. Kemudian wa ta'ammal bima yunajihi minal qaul. Dia mengerti, memperhatikan apa yang dia ucapkan. Wa tawata'uhu qalbuhu wa lisanuhu. Hati dan lisannya itu berkolaborasi, satu padu, mengerti. Fi bahmi ma yukhatibuhu bihi rabbahu azza wajalla. Kalau dia berbicara, memohon kepada Tuhannya, hati dan lisan bersatu. Dan kalau dia memohon kepada Allah, Rabbi firli, lisannya mengucapkan Rabbi firli, hatinya mengerti, ya Allah, ampunilah aku. Kemudian, wa idza kana hadiral qalbi falyazdad tadabburan. Tatkala hatinya khusyuk, sedang sholat dan dalam keadaan dia menghadap kepada Allah, khusyuk, mendapatkan kekhusyuan, maka dia terus menambah, memahami, tadabbur, mengerti, menghadap dan menghadirkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza kana hadirul qalbi falyazdad tadabburan wa iqbalan wa hudurul qalbi. Menghadirkan hatinya dalam kondisi dia tatkala dia sholat dalam keadaan khusyuk. Terkadang seorang sholat tidak khusyuk, lalai. Maka bagaimana jika terjadi demikian? Wa idza kana ghafilan lahiyan, tatkala dia lalai, fal yuqbil, maka adalah segera dia menghadap biqalbihi, hatinya hadapkan kepada siapa? Ala maula, kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, maka dalam hadis ini perintah, anjuran, motivasi, arahan, al-hadzu 'alal khusyuk, agar kita khusyuk di dalam salat, wal muhafadzah, dan menjaga ala itmami arkania, menyempurnakan rukun-rukun salat. Marilah kita salat dengan khusyuk, menyempurnakan rukun-rukunnya, gerakan-gerakannya. Kita belajar dari sunnah Rasulullah SAW, dari hadis-hadis Nabi. Kita mengerti bagaimana sifat salat Rasulullah SAW. Kemudian gerakannya juga disatukan dengan lisan kita. Tatkala kita mengucapkan Allahu Akbar, maka hati kita mengerti. Sambil mengangkat kedua tangan misalnya, kita mengucapkan Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Demikianlah Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya agar sholat dengan bentuk yang khusyuk, dengan sempurna. Inna ahadakum idza qama yusalli innama yunaji rabbahu. Salah seorang dari kalian, jika dia sholat, sesungguhnya dia itu sedang bermunajat kepada Tuhannya. Dia sedang bertemu dengan berdiri menghadap Tuhannya. Wal yanzur, maka adalah dia melihat kaifa yunaji, memperhatikan bagaimana saat dia berdialog, saat dia bermunajat kepada Tuhannya. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu, hidayah untuk dapat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin.